Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Lutfiatul Hasanah dengan NIM 240202034 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Wisnuwardana Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu Manajemen Keuangan dalam Bisnis Internasional pada mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Hastuti Esos MM. Dalam materi ini, kita akan membahas beberapa hal penting, yaitu yang pertama ada peran valuta asing dalam perdagangan global, yang kedua ada risiko nilai tukar, yang ketiga adalah strategi lindung nilai atau hedging, yang keempat ada sumber pendanaan bisnis internasional, dan yang kelima ada sistem pembayaran internasional. Manajemen keuangan internasional adalah proses pengelolaan dana, investasi, serta transaksi keuangan yang melibatkan lebih dari satu negara. Dalam bisnis internasional, perusahaan tidak hanya menghadapi transaksi biasa, tetapi juga harus berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti perbedaan mata uang, perbedaan sistem keuangan, serta fluktuasi nilai tukar. Jika perusahaan tidak mampu mengelola keuangan internasional dengan baik, maka hal ini bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Sebagai contoh nyatanya, perusahaan Apple yang beroperasi di berbagai negara harus mengelola transaksi dalam banyak mata uang, seperti USD, Euro, Yen, dan Yuan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional biasanya memiliki divisi khusus yang menangani manajemen keuangan internasional. Yang selanjutnya adalah peran valuta asing dalam perdagangan global. Valuta asing atau yang biasa dikenal dengan falas adalah mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam perdagangan global, perusahaan sering melakukan transaksi dengan negara lain sehingga membutuhkan mata uang asing sebagai alat pembayarannya. Adapun beberapa fungsi utama dari valuta asing, yaitu yang pertama adalah sebagai instrumen investasi global, yang kedua sebagai alat pembayaran internasional, dan yang ketiga adalah sebagai alat penentuan nilai tukar. Contoh nyata dapat kita lihat pada perusahaan Indonesia yang mengimpor produk teknologi dari Amerika Serikat. Biasanya pembayaran dilakukan menggunakan dolar Amerika atau USD, bukan menggunakan rupiah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa valuta asing memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan antar negara. Yang berikutnya adalah risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang terjadi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Nilai tukar mata uang dapat berubah setiap waktu karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, inflasi, maupun kebijakan pemerintah. Sebagai contoh nyatanya, ketika rupiah melemah terhadap dolar, maka perusahaan Indonesia yang mengimpor barang dari Amerika harus membayar lebih mahal. Misalnya, jika sebelumnya 1 USD itu setara dengan 14.000 rupiah, lalu naik menjadi 16.000 rupiah, maka biaya impor otomatis akan ikut meningkat juga. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan dua hal. Yang pertama, meningkatnya biaya produksi, dan yang kedua, yakni menurunnya keuntungan perusahaan. Selanjutnya adalah jenis risiko nilai tukar. Terdapat tiga jenis utama risiko nilai tukar dalam bisnis internasional. Pertama adalah transaction exposure, yaitu risiko yang muncul akibat perubahan nilai tukar dalam transaksi perdagangan yang sedang berlangsung.
Yang kedua adalah translation, mohon maaf, translation exposure, yaitu risiko yang terjadi ketika perusahaan multinasional mengubah laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang domestik. Yang ketiga dan terakhir adalah economic exposure, yaitu risiko jangka panjang yang mempengaruhi nilai perusahaan dan daya saingnya di pasar internasional. Sebagai contoh nyata, perusahaan Toyota yang memiliki pabrik di banyak negara harus menyesuaikan laporan keuangannya dari berbagai mata uang ke yen Jepang. Nah, proses ini dapat menimbulkan risiko yakni translation exposure. Yang berikutnya adalah strategi lindung nilai atau hedging. Untuk mengatasi risiko nilai tukar, perusahaan biasanya menggunakan strategi yang disebut dengan hedging atau lindung nilai. Hedging adalah strategi yang digunakan untuk melindungi perusahaan dari kerugian akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Beberapa metode hedging yang umum digunakan antara lain yakni forward contract adalah perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang di masa depan dengan kurs yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada future contract, yakni kontrak standar yang diperdagangkan di pasar keuangan untuk melindungi nilai tukar. Yang ketiga ada option, yaitu hak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu tanpa kewajiban untuk melakukannya. Yang terakhir ada currency swap, adalah pertukaran mata uang antara dua pihak dalam periode waktu tertentu. Sebagai contoh nyatanya, maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia atau Singapore Airlines sering menggunakan hedging untuk melindungi harga bahan bakar yang dibayar dalam dolar. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mengunci harga tertentu sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar. Berikutnya adalah sumber pendanaan bisnis nasional. Perusahaan yang menjalankan bisnis internasional otomatis membutuhkan modal yang sangat cukup besar untuk memperluas operasinya. Nah, adapun beberapa sumber pendanaan dalam bisnis internasional, antara lain yang pertama, ada bank internasional, yakni bank memberikan pinjaman untuk kegiatan perdagangan dan investasi internasional. Yang kedua, ada pasar modal internasional, di mana perusahaan dapat memperoleh dana melalui penerbitan saham atau obligasi di pasar modal. Mohon maaf, di pasar global. Yang ketiga adalah Foreign Direct Investment atau FDI, di mana investasi langsung dari investor asing yang menanamkan modal pada perusahaan. Sebagai contoh nyatanya, perusahaan Tesla memperoleh pendanaan dari pasar modal internasional melalui penerbitan sahamnya di Bursa Amerika Serikat. Sedangkan perusahaan seperti Samsung mendapatkan investasi langsung dari berbagai negara melalui Foreign Direct Investment. Selanjutnya ada lembaga pendanaan internasional. Selain dari perusahaan dan bank, terdapat juga lembaga internasional yang berperan dalam menyediakan perdagangan, pendanaan global. Beberapa lembaga tersebut antara lain, yang pertama adalah International Monetary Fund atau yang biasa dikenal dengan IMF, yaitu berguna untuk membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua adalah World Bank, yakni memberikan pinjaman untuk proyek pembangunan dan ekonomi. Yang ketiga ada Asian Development Bank untuk mendukung pembangunan ekonomi di kawasan Asia. Sebagai contohnya, World Bank sering memberikan pinjaman kepada negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, pendidikan, dan energi.
Yang berikutnya adalah sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional adalah mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi perdagangan antara perusahaan dari negara yang berbeda. Karena adanya jarak geografis dan perbedaan sistem hukum, pembayaran internasional biasanya melibatkan bank sebagai pihak perantaranya. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan transaksi, mengurangi risiko penipuan, dan memastikan barang serta pembayaran diterima oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya adalah metode pembayaran internasional. Terdapat beberapa metode pembayaran dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada letter of credit, di mana bank menjamin pembayaran kepada eksportir setelah dokumen terpenuhi. Yang kedua ada advance payment, di mana importir membayar terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim. Nah, yang ketiga ada open account, di mana barang dikirim terlebih dahulu, kemudian pembayaran baru dilakukan. Dan yang terakhir ada documentary collection, di mana bank membantu proses penagihan dokumen perdagangan. Contoh nyata dalam ekspor kopi Indonesia ke Eropa biasanya menggunakan letter of credit karena metode ini lebih aman bagi eksportir maupun importir. Sebagai kesimpulan, manajemen keuangan dalam bisnis internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran perdagangan global. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain penggunaan valuta asing dalam transaksi internasional, adanya risiko nilai tukar, pentingnya strategi hedging, berbagai sumber pendanaan global, dan yang terakhir, sistem pembayaran internasional yang aman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.